Dunia sedang berperang, bukan dengan senjata, tapi dengan nikel, litium, dan siapa yang punya lebih banyak dari itu. Dan di tengah peperangan sumber daya terbesar abad ini, Indonesia duduk di atas cadangan nikel terbesar di planet ini. Pertanyaannya, bukan apakah kita punya kekayaannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup cerdas untuk mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi yang sesungguhnya, atau justru membiarkan negara lain yang mengeruk keuntungannya? Selama hampir 1 abad, kekuatan ekonomi dunia ditentukan oleh satu hal, minyak dan gas bumi. Negara yang menguasai minyak, menguasai dunia. Itu bukan metafora, itu fakta geopolitik. Tapi kini, ada pergeseran besar yang sedang terjadi secara diam-diam dan masif sekaligus. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral di Kementerian ESDM, Cecep Muhammad Yasin, menegaskan hal ini secara langsung. Industri global sedang bergerak dari energi fosil menuju energi rendah emisi. Dan pergerakan ini mengubah segalanya tentang komoditas mana yang kini paling berharga. Bayangkan begini, dulu yang disebut liquid gold adalah minyak mentah. Sekarang, nikel murni dan lithium baterai grade adalah raja baru. Mengapa? Karena setiap kendaraan listrik, dari Tesla, BYD, Hyundai Ioniq, hingga kendaraan listrik buatan dalam negeri Ompleta, membutuhkan baterai. Dan setiap baterai membutuhkan nikel kadar tinggi dan lithium dalam jumlah yang tidak sedikit. Sekarang kalikan itu dengan 14 juta unit kendaraan listrik yang terjual global tahun lalu. Lalu kalikan lagi dengan proyeksi 40 juta unit per tahun pada 2030. Anda baru saja mengerti mengapa Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan semuanya sedang berlomba-lomba mengamankan pasokan nikel dan lithium hari ini. Dan siapa yang duduk paling nyaman di tengah semua kepanikan global ini? Indonesia bukan sekadar salah satu penghasil nikel. Indonesia adalah pemilik cadangan nikel terbesar di seluruh dunia. Data dari United States Geological Survey menempatkan Indonesia dengan cadangan nikel yang jauh melampaui negara-negara lain seperti Filipina, Rusia, Australia, bahkan Kanada. Tapi ada satu hal yang lebih menarik dari sekadar angka cadangan. Selama bertahun-tahun, kekayaan ini sebagian besar diekspor dalam bentuk bahan mentah, biji nikel yang dikapalkan ke luar negeri, diolah di sana, menghasilkan nilai berlipat ganda, dan keuntungannya dinikmati oleh negara lain. Ini bukan skenario fiksi. Ini yang terjadi selama puluhan tahun. Kementerian ISDM menggambarkannya dengan tepat. Nilai tambah terbesar tidak lahir dari menggali dan mengirim bahan mentah. Nilai tambah sesungguhnya lahir ketika kita mampu mengolah, memproses, dan menjadikan mineral itu bagian dari rantai industri bernilai tinggi. Dan inilah tepatnya yang sedang coba diubah Indonesia lewat kebijakan hilirisasi mineral. Hilirisasi mineral bukan sekadar jargon kebijakan. Ini adalah strategi transformasi ekonomi terbesar yang sedang dijalankan Indonesia saat ini. Ide intinya sederhana tapi dampaknya luar biasa. Jangan ekspor bahan mentah. Olah dulu di dalam negeri. Jadikan bahan baku industri. Jadikan komponen. Kalau bisa, jadikan produk jadi. Setiap langkah dalam rantai ini membawa nilai tambah yang berlipat. Dan semakin jauh Indonesia bisa masuk ke dalam rantai ini, semakin besar porsi keuntungan yang tinggal di dalam negeri. Dampaknya tidak berhenti di angka ekspor. Hilirisasi menciptakan lapangan kerja, bukan hanya di lubang tambang, tapi di pabrik-pabrik modern, di laboratorium riset, di fasilitas pengujian kualitas. Hilirisasi menciptakan ekosistem industri. Saat pabrik baterai berdiri, ia menarik pemasok komponen, penyedia logistik, tenaga ahli, perusahaan teknologi pendukung. Satu industri besar bisa melahirkan puluhan industri turunan. Ini adalah efek pengganda ekonomi, multiplier effect, yang tidak akan pernah didapatkan dari sekadar ekspor bahan mentah. Dan momentum ini datang tepat waktu. Dunia tidak akan menunggu Indonesia bersiap selamanya. Negara-negara besar sudah bergerak.
Amerika Serikat mengalokasikan miliaran dolar untuk mengamankan rantai pasok mineral kritis lewat Inflation Reduction Act. Uni Eropa menetapkan Critical Raw Materials Act. Tiongkok sudah selangkah lebih maju. Mereka sudah bertahun-tahun membangun kapasitas pengolahan nikel di Indonesia sendiri melalui investasi besar-besaran. Ini bukan lagi soal siapa punya lebih banyak mineral di bawah tanahnya. Ini soal siapa yang menguasai teknologi pengolahan, siapa yang membangun industrinya lebih dulu, dan siapa yang memposisikan diri paling strategis dalam rantai pasok global. Pengamat ekonomi sudah membunyikan alarm yang sama. Momentum saat ini adalah penentu. Jika Indonesia berhasil memanfaatkan peluang ini dengan strategi yang matang, manfaat ekonominya bisa jauh melampaui era komoditas manapun sebelumnya. Tapi jika strateginya lemah, setengah hati, atau terjebak dalam korupsi dan inefisiensi birokrasi, keuntungannya akan dinikmati oleh pemain lain yang menguasai teknologi, yang sudah punya pabriknya, yang tinggal menunggu bahan baku mengalir masuk ke fasilitas mereka. Tapi kita perlu jujur, peluang besar ini hadir bersama risiko yang sama besarnya. Pengelolaan sumber daya mineral yang tidak bertanggung jawab bisa menghasilkan kerusakan lingkungan yang tidak bisa dibalik dalam waktu singkat. Kawasan yang ditambang tanpa reklamasi yang serius meninggalkan luka panjang di ekosistem. Dan ada ironi besar yang harus kita akui. Indonesia menambang mineral untuk membangun industri energi bersih global. Tapi proses penambangannya sendiri bisa meninggalkan jejak lingkungan yang serius jika tidak dikelola dengan benar. Ini bukan argumen untuk berhenti menambang. Ini argumen untuk menambang dengan lebih pintar, lebih bertanggung jawab, dan dengan standar lingkungan yang ketat. Tantangan kedua adalah kapasitas teknologi dan sumber daya manusia. Hilirisasi bukan hanya soal membangun pabrik. Ia butuh insinyur metalurgi, ahli kimia bahan baterai, operator sistem otomasi, peneliti yang bisa mengembangkan teknologi pengolahan generasi berikutnya. Ini adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa dipotong. Tanpa SDM berkualitas, Indonesia berisiko menjadi sekadar lokasi produksi. Pabriknya ada di sini, tapi teknologinya dikontrol dari luar. Keputusannya dibuat di tempat lain. Perbedaan antara menjadi lokasi eksploitasi dan menjadi pusat industri terletak pada seberapa dalam kita menguasai teknologinya sendiri. Di balik semua data dan tantangan itu, ada sebuah visi yang sedang diperjuangkan. Indonesia bukan sekadar ingin menjadi pemasok bahan baku baterai. Indonesia ingin menjadi salah satu epicentrum industri energi baru dunia. Posisi geografis di jalur laut paling strategis di Asia. Cadangan mineral terbesar untuk nikel. Populasi tenaga kerja yang besar dan muda. Pasar domestik yang tumbuh pesat untuk kendaraan listrik. Kombinasi ini tidak dimiliki banyak negara di dunia. Ini adalah keunggulan komparatif yang langka, dan peluang seperti ini tidak datang dua kali dalam satu generasi. Kementerian ISDM tidak sedang menyampaikan optimisme kosong. Mereka sedang membaca arah angin global dengan tepat. Persaingan untuk mineral strategis sedang memasuki babak yang lebih intens, dan Indonesia berada di posisi yang sangat menguntungkan. Asalkan strateginya tepat, eksekusinya serius, dan komitmennya konsisten. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai bangsa punya cukup kesadaran, cukup keberanian, dan cukup konsistensi untuk tidak melewatkan momentum langka ini? Karena ketika dunia berlomba mendapatkan nikel dan litium, Indonesia bukan lagi sekadar pemilik cadangan terbesar. Indonesia berpeluang menjadi pemain yang menentukan arah industri energi global. Tapi peluang itu hanya tersedia selama jendela waktu ini terbuka. Dan jendela itu tidak akan terbuka selamanya. Nah, sekarang pertanyaan buat kamu. Menurut kamu Indonesia sudah berada di jalur yang benar dengan kebijakan hilirisasinya saat ini? Atau ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Saya baca semuanya dan sering balas. Dan kalau video ini membuka wawasan baru buat kamu soal posisi strategis Indonesia di era transisi energi global, bantu saya dengan klik tombol like
dan bagikan video ini ke orang-orang yang perlu tahu. Di channel ini, kita membahas isu-isu besar yang membentuk masa depan Indonesia dan dunia, dari energi, ekonomi, sampai geopolitik. Kalau kamu belum subscribe, sekarang adalah waktu yang tepat. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kamu tidak melewatkan analisis berikutnya. Di video berikutnya, kita akan membedah bagaimana Tiongkok sudah selangkah lebih maju dari semua orang dalam penguasaan rantai pasok mineral kritis dan apa yang bisa Indonesia pelajari dari mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.